Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Isu dan Tren Teknologi Pendidikan 2 yang beranggotakan saya sendiri, Galih Yoga Suara dengan NIM 1800989, Gita Mustika dengan NIM 1802108, dan Tegar Pamungkas dengan NIM 1904961. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema atau topik Modern Education is Kolaborasi. Di sini kami akan menjelaskan 4 model yang bisa digunakan dalam Modern Education is Collaborative ini. Yang pertama ada peer learning, social media learning, problem based learning, dan project based learning. Untuk materi yang pertama yaitu peer learning akan dijelaskan oleh saudari Gita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peer learning. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian peer learning. Menurut Miller et al. Pada tahun 1994, peer learning merupakan metode pembelajaran yang sangat tepat digunakan pada peserta didik yang mengalami kemampuan belajar spesifik dalam meningkatkan kemampuan dasar matematika, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan di tempat kerja. Peer learning merupakan strategi pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran orang dewasa dan self-direction. Dapat disimpulkan bahwa istilah peer learning yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengoptimalkan kemampuan siswa yang berprestasi dalam satu kelas untuk mengajarkan atau menularkan kepada temannya yang berprestasi, sehingga siswa yang kurang berprestasi bisa mengikuti atau bisa mengatasi ketertinggalannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat peer learning. Menurut Brook pada tahun 1995, manfaat peer learning adalah yang pertama, mendorong aktivitas yang berpusat pada siswa, termasuk pembelajaran mandiri maupun diskusi kelompok informal untuk memastikan bahwa mereka sesuai, efektif, dan efisien. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada meningkatkan motivasi, yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun produk pembelajaran. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keterampilan metakognitif yang memungkinkan siswa untuk lebih mencerminkan pembelajaran dan pembelajaran mereka secara lebih kritis atau peserta didiknya sebagai tutor. Lalu yang keempat ada small group instruction. Setiap kelompok bergantian sebagai tutor untuk kelompok lainnya. Dan yang kelima ada home-based tutoring. Orang tuanya berfungsi sebagai tutor. Berdasarkan manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran peer learning ini merupakan pembelajaran yang bertujuan agar siswanya dapat memahami materi pelajarannya dengan baik dan dapat mentransfer apa yang dapat dipahami kepada temannya, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tahap pembelajaran peer learning. Menurut Miller et al. Pada tahun 1994 ada beberapa tahapan dalam melaksanakan peer learning. Di antaranya yaitu yang pertama membuat persiapan. Membuat persiapan sebelum pembelajaran dengan metode pembelajaran peer learning, bahkan semua metode yang tentunya sangat kita butuhkan dalam hal ini. Yang pertama ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama format bimbingan. Format bimbingan ini guru harus mempertimbangkan karakteristik siswa, sumber daya yang tersedia, dan tujuan dari pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada memilih rekan peserta didik dapat dipasangkan oleh guru. Jadi
Guru dapat memasang-masangkan peserta didik agar peserta didik mampu saling tukar ilmu yang mereka serap. Selanjutnya ada melatih tutor. Melatih tutor dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya ada mengatur suasana pembelajaran. Mengatur suasana pembelajaran ini memerlukan peran guru dalam penjadwalannya. Yang kedua, ada menjalankan program. Menjalankan program ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada pre-test, latihan, dan ada tes. Selanjutnya, yang ketiga ada pengayaan dan ekstensi. Dilakukan pengayaan dan ekstensi ini, yaitu praktek tambahan untuk memberikan pengayaan dan perluasan kegiatannya yang berkaitan dengan topik yang sudah mereka pelajari. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kelebihan dan kekurangan mengenai metode pembelajaran peer learning ini. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai metode peer learning ini. Yang pertama, ada peer tutorial, menghilangkan kekuatan yang sering disebabkan oleh perbedaan umur, status, dan latar belakang antara siswa dengan guru. Selanjutnya, ada mempererat hubungan antara siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. Kelebihan yang selanjutnya ada bagi tutor, mereka pun berkesempatan untuk melatih diri yang memegang untuk mereka agar bertanggung jawab. Selanjutnya ada yang keempat, tutor adalah teman akan lebih sabar daripada guru terhadap siswa yang lamban dalam belajar. Jadi tutor teman itu akan lebih sabar untuk mengajari temannya daripada guru gitu. Dan selanjutnya ada siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahannya spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Jadi kita terasa ya kalau misalkan teman kita sendiri yang mengajari kita tuh, kita bakalan diajarinya tuh lebih detail dan kita pun untuk menanyakan sesuatu hal itu tidak malu-malu seperti itu. Yang selanjutnya ada seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa lainnya. Selanjutnya, selain kelebihan tutorial ini, tentu saja di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Adapun kekurangan dari tutorial ini adalah siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya berhadapan dengan temannya sendiri. Yang selanjutnya sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Yang kekurangan ketiga adalah apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang social media learning. Untuk social media learning ini saya akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian social media learning. Kalian pasti pernah mendengarkan istilah social media learning. Social media learning ini adalah sebuah teori yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Adapun menurut Horton pada tahun 2012, social learning ini adalah belajar melalui interaksi dengan komunitas ahli dan sesama peserta didik. Komunikasi antara peserta bergantung pada media jejaring sosial seperti diskusi online, blogging, dan pesan teks. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali media sosial yang ada pada saat ini. Berdasarkan data dari Techinias, maksudnya ada 6 media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia untuk pembelajaran ini, yaitu Facebook, Twitter,
Google, link ID, Instagram, dan Pinterest. Untuk menerapkan sosial media learning ini, kita harus memperhatikan fitur-fitur yang ada dan yang dapat digunakan dari masing-masing sosial media tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari kita yang sudah memaparkan materinya. Yang selanjutnya mengenai cara berinteraksi dalam sosial media learning. Nah, untuk ini akan saya jelaskan sendiri. Pertama, cara berinteraksi dalam sosial media learning ini ada berbagai cara ya. Nah, yang pertama itu ada tutoring interaction. Pada tutoring interaction ini terjadi interaksi langsung antara pengajar dan pelajar. Dapat berupa mentoring, counseling, tutoring dapat terjadi dengan menggunakan email, telepon, ataupun video call. Yang selanjutnya ada presentation pattern. Pada presentation pattern ini, interaksi yang terjadi yaitu dari satu orang memberikan informasi secara langsung kepada orang lain, bisa dengan cara pidato, presentasi, atau demonstrasi. Yang selanjutnya adalah question and answer pattern. Nah, untuk question and answer pattern ini, para peserta pembelajaran dapat mengajukan pertanyaan pada pengajar atau ahli. Interaksi ini bisa terjadi melalui email, texting, chat, forum diskusi, telepon, audio, ataupun video call. Yang selanjutnya ada post and comment pattern. Pada post and comment pattern ini, pengajar dapat membuat sebuah tautan dan dikomentari oleh beberapa peserta pembelajaran. Di sini, para peserta pembelajaran juga ikut menganalisa jawaban dari peserta lain. Interaksi ini dapat terjadi melalui sebuah grup, forum diskusi, ataupun blog. Selanjutnya ada collaborative document pattern. Nah, pada collaborative document pattern ini, para peserta pembelajaran secara bersama-sama membuat dan mengedit sebuah dokumen seperti wiki. Nah, interaksi ini dapat dilakukan seperti cara kerja Google Docs. Selanjutnya, ada group discussion pattern. Nah, pada group discussion pattern ini, semua peserta menjadi satu grup dan saling berdiskusi. Nah, interaksi ini dapat dilakukan secara langsung atau chat, ataupun audio dan video call. Yang selanjutnya ada small group pattern. Pada small group pattern ini, interaksi yang terjadi layaknya kerja kelompok. Jadi para peserta pembelajaran dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan melakukan diskusi. Interaksi ini dapat menggunakan multiple chat rooms. Seperti salah satu fitur di Zoom meeting ya. Nah, selanjutnya panel discussion pattern. Pada panel discussion pattern ini, para ahli atau pakar mendiskusikan sebuah topik dan para peserta itu melihat dan mendengarkan seperti debatnya itu. Bisa berupa debat, interview, atau permainan peran. Jadi komunikasinya satu arah. Nah, interaksi ini dapat dilakukan dengan cara live presentation atau audio, video, podcast. Atau bisa juga kita lihat di Instagram ya, ada fitur di mana bisa berkolaborasi antara satu akun dan akun lain, dan yang lain menyaksikan di dan juga bisa berkomentar mungkin di kolom komennya. Yang selanjutnya ada symposium pattern. Pada symposium pattern ini, kelompok ahli atau pembicara mendiskusikan materi dengan peserta pembelajaran. Jadi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Interaksi ini dapat dilakukan dengan audio atau video conference seperti Zoom meeting atau Google Meet atau video conference lainnya. Yang selanjutnya ada Ask Expert Community Pattern. Nah, pada Ask Expert Community Pattern ini, para peserta pembelajaran berkonsultasi dengan para ahli. Nah, di sini peserta itu bukan kelompok dari ahli tersebut. Interaksi ini bisa terjadi dengan forum diskusi. Yang terakhir ada Ask Peers Pattern. Nah, pada Ask Peers Pattern ini, peserta pembelajaran berkonsultasi dengan para anggota atau ahli. Nah, perbedaannya dengan yang Ask Expert Community Pattern ini, di mana Ask Peers Pattern ini pesertanya itu dari kelompok yang sama. Misalnya, kita dengan sesama rekan di kelas ini ya. Nah, interaksi ini bisa terjadi menggunakan forum diskusi, atau kalau di online bisa menggunakan video conference seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Selanjutnya ada cara meningkatkan pembelajaran menggunakan sosial media. Di sini ada 5 cara ya. Ada 5 cara untuk meningkatkan pembelajaran menggunakan sosial media. Pertama, harus adanya komunikasi dan kolaborasi.
Keuntungan dari media sosial adalah komunikasi yang lebih baik. Seseorang siswa dapat terhubung dengan siapa saja, kapan saja, melalui WhatsApp dan juga eh, aplikasi-aplikasi chat lainnya. Nah, di sini mereka bisa menggunakan melalui platform smartphone, tablet, ataupun komputer. Di sini siswa itu bisa menggunakan sosial media itu dengan cara bertanya, bertukar pendapat, itu melalui panggilan telepon ataupun panggilan video, atau mungkin video conference seperti ini. Selanjutnya, menemukan informasi beton secara online, atau istilahnya informasi yang konkret ya di sini. Di berbagai website dan jejaring media sosial memberikan banyak informasi yang dapat bermanfaat bagi siswa. Nah, di sini melalui berita media sosial, siswa itu dapat menemukan situs web yang relevan dan informatif yang ingin mereka ikuti agar dapat terus mendapatkan informasi terbaru. Nah, ini contohnya seperti di Tumblr atau di Pinterest atau mungkin di Instagram ya, kalau yang sering kita gunakan itu banyak juga informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari sosial media tersebut. Selanjutnya, adanya keterlibatan orang tua. Nah, di sini meskipun kita bisa belajar dengan media sosial, kita harus ada tetap keterlibatan dari orang tua. Nah, peran orang tua di sini melalui Twitter ataupun Facebook, orang tua itu dapat mengetahui kegiatan atau proyek atau acara yang kita lakukan. Jadi di sini peran orang tua itu mengawasi kegiatan kita dari sosial media manapun. Yang selanjutnya, peningkatan keterampilan literasi, komunikasi, dan membaca. Nah, biasanya terlihat bahwa siswa itu bosan untuk membaca dan menulis. Namun, dengan adanya media sosial ini, siswa itu jadi lebih aktif untuk membaca dan menulis, meskipun itu dalam bentuk digital, atau kita istilahnya ngetik lah gitu. Nah, seringkali siswa itu cenderung untuk membaca jika dalam informasi tersebut ada animasi atau ada tampilan, ada gambar yang menarik perhatian. Nah, biasanya bila kita menggunakan sosial media, memberikan informasi disertai dengan animasi dan ilustrasi yang menarik, tentunya siswa akan lebih tertarik, akan lebih meningkat keterampilan literasi, komunikasi, dan membacanya. Yang selanjutnya adalah peluang belajar jarak jauh. Dengan adanya sosial media ini memungkinkan pembelajaran itu tidak dilaksanakan tatap muka saja, tetapi bisa jarak jauh ya, dari kota A, kota B, kota C, itu bisa berkumpul di satu tempat, yaitu di sosial media. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian problem-based learning. Apa sih problem-based learning ini? Pertama, menurut Kamdi tahun 2007, problem-based learning merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Nah, masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Nah, dari hal tersebut, selain itu kita juga ada pengertian lainnya dari Nur Hadi, bahwa problem-based learning itu adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respon. Jadi adanya stimulus dan respon akan terjadinya problem-based learning. Nah, merupakan hubungan antar dua arah belajar dan lingkungan. Jadi di sini arah dari belajarnya itu kita tidak hanya berfokus pada siswa saja, tapi juga kita menghubungkan siswa dengan lingkungan. Nah, selanjutnya ada tujuan problem-based learning. Untuk tujuan problem-based learning ini ada menurut Rohman ya tahun 2011, dia menyatakan ada 5 tujuan dari problem-based learning. Pertama, untuk mendorong kerjasama penyelesaian tugas antar siswa. Dengan diberikan masalah, maka siswa itu akan termotivasi untuk menyelesaikannya. Dan mereka akan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka, karena adanya keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah, mereka akan cenderung untuk bekerja sama. Selanjutnya, memiliki elemen belajar mengajar. Nah, memiliki elemen belajar mengajar ini sehingga mendorong tingkah laku pengamatan siswa dan dialog dengan lainnya. Karena adanya suatu masalah, maka siswa tersebut akan terjadinya dialog antar siswa ataupun siswa dengan guru. Maka kegiatan dialog tersebut masuk ke dalam elemen-elemen belajar mengajar. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan metakognitif. Nah, dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor,
pada keterampilan metakognitif ini tentunya siswa itu akan tertingkatkan gitu. Jadi dari segi kognitif, afektif, dan psikomotornya itu akan meningkat secara seimbang. Nah, sehingga bisa lebih lama diingat oleh siswa. Nah, selanjutnya ada Nah, selanjutnya ada melibatkan siswa dalam menyelidiki pilihan sendiri yang memungkinkan mereka memahami dan menjelaskan fenomena di dunia nyatanya. Selanjutnya dapat membangun optimisme siswa bahwa masalah adalah sesuatu yang menarik untuk dipecahkan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Jadi berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di lingkungan sekolah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan yang lainnya, yakni meningkatkan peningkatan hasil belajar pada siswa menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan guru pembimbing dalam memecahkan masalah yang dihadapi, baik masalah yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi, untuk dipecahkan alternatif dan solusinya. Yang selanjutnya ada langkah problem-based learning. Dalam menjalankan problem-based learning ini ada 7 langkah ya, ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, explore the issue. Katanya bahwa kita itu harus mengumpulkan, mengeksplorasi informasi-informasi terkait isu yang akan kita jadikan topik. Di sini bisa berupa konsep baru ataupun konsep-konsep lama yang belum terpecahkan. Selanjutnya, state what is known. Jadi ungkapkan atau menyatakan apa yang diketahui tentang topik tersebut. Jadi masing-masing siswa dalam kelompok membuat daftar hal-hal yang mereka ketahui tentang skenario masalah. Yang selanjutnya ada define the issue. Jadi setelah kita mengetahui atau memaparkan apa-apa saja yang kita ketahui, kita harus membuat kerangka permasalahan, yaitu mendefinisikan isu yang kita telah temukan. Jadi pada tahapan ini kita harus memberikan informasi-informasi yang diharapkan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada research the knowledge. Nah, pada research the knowledge ini kita mencari tahu atau mencari sumber dan informasi yang akan membantu pembelajar untuk bisa mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Selanjutnya, investigate solution. Setelah kita mencari pengetahuan-pengetahuannya, kita harus mampu menginvestigasi. Nah, di sini buat daftar mengenai aktivitas yang dilakukan untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Lalu kita formulasikan hal tersebut dan kita uji hipotesisnya. Yang selanjutnya ada present and support the chosen solution. Jadi kita menyatakan atau mempresentasikan dan mendukung solusi yang telah dipilih. Yang selanjutnya review. Nah, pada tahapan ini kita mereview kembali atau mengulas kembali hasil penyelesaian masalah yang ada. Jika jawaban yang diberikan belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, maka berikan penjelasan lanjutan untuk mengklasifikasi jawaban yang paling sesuai dengan penyelesaian masalah. Nah, itu adalah ketujuh langkah untuk melakukan problem-based learning. Untuk selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan problem-based learning akan disampaikan oleh Saudara Teguh. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan apa materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada problem-based learning. Yang pertama, pada kelebihan problem-based learning ini, terutama siswa akan lebih memahami konsep yang diajarkan. Dalam artian, kita akan menemukan konsep yang baru, hal yang baru, topik yang baru, di mana siswa akan berpikir kreatif, inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Jadi tidak stuck diam di satu topik saja, melainkan akan lebih memahami beberapa topik atau konsep-konsep yang baru. Yang kedua, melibatkan secara aktif dan keterampilan berpikir lebih tinggi. Apa yang sudah saya sebutkan barusan, siswa akan berpikir keras. Siswa akan lebih istilahnya apa ya? Akan lebih mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu atau masalah-masalah yang akan dihadapinya. Yang ketiga yaitu tentang pengetahuan tertanam berdasarkan skemata siswa. Yang keempat, siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran, dapat manfaat yang lebih gitu dari problem based learning ini, di mana
Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajari. Bahan yang dipelajari di sini yaitu suatu materi yang disampaikan oleh pendidik kepada siswanya. Tentu akan dipelajari oleh siswa agar mengerti dan paham seperti apa problem based learning ini dan apa manfaat dan kegunaannya untuk kedepannya. Itu kelebihan yang keempat. Yang kelima ada menanamkan sikap sosial yang positif di antar siswa. Maksud dari menanamkan sikap sosial di sini yaitu siswa di sini akan memahami begitu pentingnya manfaat begitu manfaatnya kita menerima pendapat dari orang lain, kita dapat masukan dari orang lain ya. Contohnya misalkan gini, saya di sini sebagai siswa kelas 7 misalkan. Saya sedang bekerja kelompok di sini tetapi saya kan namanya kelompok tidak bersendirian ya kalau bertugas atau apa. Di mana kita saling bertukar pikiran, kita saling berbagi ilmu juga. Nah, jadi kita akan saling berkomunikasi. Kita akan saling memanfaatkan ilmu-ilmu yang terdapat di teman-temannya. Jadi tidak hanya stuck di satu ilmu saja. Itu yang keunggulan yang kelima. Yang keenam ada tentang pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan, di mana apapun tujuannya, apapun keinginan siswa pada problem based learning ini akan tercapai apabila siswa ini bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sebuah masalahnya. Apabila siswanya hanya tersendat begitu saja di tengah-tengah, tidak akan tercapai masalahnya atau tidak akan tercapai suatu keinginannya. Itu dari kelebihannya pada problem based learning. Nah, pada problem based learning itu pun ada kekurangannya. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan hanya 3 saja kekurangan pada based learning. Yang pertama, ketika siswa tidak berminat, ia enggan untuk mencoba dalam hal seperti ini. Ia akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler misalkan yang dianjurkan oleh kepala sekolah atau sekolah untuk mengikuti kegiatan. Tetapi apabila seseorang atau apabila siswa itu tidak berminat, tetapi paksakan untuk berminat, apakah akan ada kemajuan? Itu tidak. Apabila siswa itu terdapat keterpaksaan, apakah akan ada efek yang bagus bagi anak? Tidak. Justru pada saat itu anak tidak akan mencoba untuk ke depannya. Dalam artian, siswa akan merasa jenuh apabila siswa terus dipaksa untuk mempelajari itu. Nah, ini kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dalam hal, kita akan mencoba sesuatu hal yang baru. Tetapi siswa ini yang tadi saya sebutkan tidak mampu atau misalkan tidak berminat dalam ekstrakurikuler tersebut. Nah, kita harus butuh proses untuk mengayominya. Kita harus butuh proses untuk menjalin ekstrakurikuler itu dengan baik itu seperti apa. Beda lagi dengan orang yang benar-benar berminat. Contoh, saya berminat pada ekstrakurikuler matematika misalnya. Nah, karena saya minat, ya berarti saya bakal bisa menyelesaikan sebuah masalah yang ada di matematika itu tersebut dalam poin-poin matematikanya. Seperti itu. Kekurangan yang ketiga yaitu tanpa memahami alasan memecahkan masalah, mereka tidak akan mempelajari apapun. Dalam artian, siswa di sini tidak akan mengerti, siswa tidak akan paham apabila siswa belum mempelajari terlebih dahulu. Apa itu masalahnya? Apa itu kelebihan yang akan dicapainya? Tanpa dia mengetahui kelebihannya, dia juga tidak akan mengetahui kekurangannya. Itu antara kelebihan dan kekurangan. Lanjut. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang project based learning. Pada pengertian yang akan disampaikan di sini, menurut Gigi Bells pada tahun 2005 bahwa project based learning yaitu project yang biasanya merujuk pada banyak pendekatan kontekstual untuk pengajaran yang melabuhkan banyak pembelajaran dan pengajaran yang konkret, di mana sebagai pemulaan atau proses pembelajaran ini yaitu terdalam dalam project based ini merupakan proses yang inti, proses yang utama gitu. Pada pengertian project based learning ini. Adapun menurut Levin pada tahun 2001, project based learning adalah metode pembelajaran uang mendorong para peserta didik untuk menerapkan cara berpikir di sini seperti kritis, inovatif, berketerampilan, menyelesaikan masalah dengan baik, dan memperoleh pengetahuan mengenai problem dan isu-isu
yang real atau yang asli yang dihadapinya. Itu menurut dua para ahli tentang project listening. Nah, baik. Di sini pun terdapat karakteristik project listening. Saya di sini akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian bahwa karakteristik pada project listening ini menurut Global Schoolnet pada tahun 2000 yang pertama. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Dalam artian, peserta didik ini membuat keputusan dengan matang. Apa yang akan disiapkan, apa yang akan disampaikan itu benar-benar disiapkan dengan matang. Jadi tidak hanya asal-asalan ataupun tidak setengah-setengah untuk mempelajari atau menyelesaikan sebuah masalahnya. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Dalam artian di sini, siswa akan diberikan suatu kemampuan yang lebih oleh pendidiknya untuk dapat menyelesaikannya. Sejauh mana siswa ini akan mempelajari, sejauh mana siswa ini akan mengetahui, dan sejauh mana siswa ini akan menemukan titik permasalahan yang terdapat. Yang untuk menemukan titik yang terbaik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses ya atau dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu atau secara berkelanjutan. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankannya. Yang ketujuh, produk akhir bersifat kualitatif, yaitu yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Itu karakteristik problem based learning. Lanjut. Nah, baik. Di sini pun terdapat langkah-langkah project based learning, di mana langkah-langkah project based learning ini menurut Delise pada tahun 1997 terdapat 6 langkah. Yang pertama ada connecting with the problem. Artinya yaitu suatu pelatih atau suatu pelatih pemilih dalam merancang atau memilih dan menyampaikan masalah yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik terkait dengan masalah. Tidak dalam artian tidak dilebih-lebihkan. Misalkan peserta didik mempunyai masalah A, tetapi peserta didik menamakan dengan masalah yang lain. Tetapi ini suatu masalah yang dihadapi pada saat itu. Yang kedua yaitu tentang setting up the structure. Dalam artian setelah peserta didik telah terlibat dengan masalah, pendidik akan menciptakan struktur untuk bekerja melalui masalah yang dihadapinya. Nah, yang ketiga ada visiting the problem. Artinya pendidik fokus pada ide-ide yang dimiliki peserta didik untuk pelatihan dengan cara bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Ya, fokus tersebut diartikan atau diarahkan untuk menghasilkan fakta dan daftar item atau itu item yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Yang keempat ada tentang revisiting the problem, yaitu setelah peserta didik dalam kelompok kecil telah menyelesaikan tugas mandiri, mereka harus segera bergabung kembali dengan masalah-masalah dalam artian terus menggali masalah-masalah yang akan muncul pada kemudian hari. Yang kelima ada tentang producing reduce atau performance, yaitu membuat hasil pemecahan masalah yang disampaikan kepada pendidik untuk dievaluasi, untuk dipelajari, untuk dipahami tentang itu, ide, dan penguasaan mereka. Yang keenam ada evaluating performance and the problem. Artinya pendidik meminta peserta didik untuk mengevaluasi hasil kerja atau hasil performa mereka dari kajian masalah dan alternatif solusi. Itu terdapat 6 langkah pada proyek. Baik,
Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan, seperti apa yang tadi saya sebutkan, bahwa setiap satu objek atau suatu materi itu terdapat pasti ada kelebihan dan kekurangan. Pada project based learning ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu memotivasi peserta didik dengan melibatkannya di dalam pembelajarannya. Dalam artian membiarkan sesuai minatnya menjawab pertanyaan dan untuk membuat keputusan dalam proses belajar dengan kekuatan dari sendiri, dengan keinginan, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada orang yang menyuruh pada dia. Yang kedua, menyediakan kesempatan pembelajaran berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, membantu keterkaitan hidup di luar sekolah, menyediakan peluang unik. Yang kelima, menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Yang terakhir yaitu kelebihan terakhir yaitu membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Nah, yang selanjutnya, mohon maaf, ada kelebihan yaitu memberikan pengalaman pada tanpa ada pengalaman kita tidak akan bisa mengharap dengan kemampuan, karena kemampuan akan kita dapat ketika kita pengalaman, karena kemampuan yang berharga itu adalah pengalaman. Ya. Selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks. Itu beberapa poin tentang kelebihan. Berikut ada poin tentang kekurangan pada project based learning. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Begitupun dalam artian tidak bisa menyelesaikan masalah hanya 1 jam 2 jam, melainkan beberapa hari untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, ada satu peserta didik ingin tuntas masalah yang telah dihadapi. Nah, apabila peserta didik ini kreatif, apabila peserta didik ini berpikir kritis, dia akan menemukan kembali. Dia akan berpikir keras bagaimana caranya ini dengan baik tanpa tergesa-gesa. Ya. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas. Ya. Membutuhkan juga di mana pendidik memegang peran utama di dalam. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Peserta didik yang dimiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami. Dalam artian kesulitan di sini itu, ya peserta didik tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa ada bimbingan. Peserta didik tidak akan bisa mengusut tuntas apa yang dia pelajari tanpa ada bimbingan dari pendidik. Dan yang ke-8 itu ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok ini. Dalam artian kita akan memahami suatu masalah kalau kita dikasih topik masalah. Yang terakhir, dan dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik. Contoh, pada siswa SM dikasih contoh untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat ini, contohnya pandemi. Contohnya, nah, siswa di sini tidak akan bisa menyelesaikan apa itu pandemi apabila siswa tersebut tidak menelaah atau tidak mempelajari terlebih dahulu apa itu pandemi, apa yang menyebabkan itu. Jadi kita harus benar-benar peserta didik itu harus bisa memahami terlebih. Itu kelebihan dan kekurangan dari project based learning. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dipaparkan oleh Saudara Teguh. Kepalanya saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, juga Bapak yang sudah menyimak dengan baik tentang materi yang kita sampaikan. Begitupun di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan di mana kita sudah mempelajari, kita sudah mengetahui tentang apa itu learning, sosial media, problem based learning, dan project based learning. Di mana suatu proses pembelajaran tak hanya membentuk manusia yang mampu bertanya, namun juga mampu berkolaborasi mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran yang kolaboratif merupakan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas sosio-kognitif. Berbagai model pembelajaran kolaboratif dapat guru gunakan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kita mempelajari materi ini, siswa akan berpikir, di mana siswa akan mempelajari apa yang dipaparkan oleh peserta didik ini dengan baik. Nah,
Per-learning dan sosial media memungkinkan siswa untuk saling terhubung dalam pembelajaran berbasis daring ini. Siswa bisa saling berbagi pengalaman. Siswa dapat memiliki atau pengetahuan yang sebelumnya siswa dapat, yang berguna dalam proses pendidikan. Karena pada saat ini apabila kita tidak ada kemauan, apabila kita tidak ada ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran seperti ini, hidup kita tidak akan maju. Peserta didik tidak akan mempunyai ilmu yang baik. Nah, yang terakhir, problem based learning dan project based learning menuntut siswa untuk berpikir keras, menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, dalam menyelesaikan apa yang kita mampu selesaikan. Siswa akan berpikir kritis dengan baik, menyelesaikan sebuah proyek berdasarkan hasil pemikiran bersama. Pemberian masalah atau topik tertentu merangsang siswa untuk berpikir dan bekerja sama untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan tentang materi Modern Education is Collaborative ini. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan, baik itu tutur kata, tulisan, ataupun sikap kami selama memaparkan materi ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga Bapak yang sudah menyaksikan presentasi dari kami. Saya tutup pematerian kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.